Misalkan kalau seandainya di kesempatan terakhir lu masih gagal juga jadi tentara, nah lu mau tetap jadi security atau mau cari jalur lain? Karena umur lu masih muda nih, punya kesempatan untuk kerja di tempat lain. Gua harus berproses sama apa yang gua hadapin gitu kan. Yang tadi gue bilang juga, gue nggak boleh stuck, gue harus punya tujuan. Dan itu nggak harus yang kayak gue maksain banget. Sebenarnya sih kalau orang maksain tuh kelihatan banget nggak sih bang? Apaan? Kalau maksain ataupun ambisi dalam mengejar cita-cita, ya ambisi boleh sih, fine-fine aja. Ya maksud gue mengejar cita-cita ya harus lu wujudkan. Jangan pernah menyerah. Pokoknya kesempatan itu selalu ada, harapan itu selalu ada, dan bagaimana lu bisa menyambut kesempatan itu gitu loh. Ya cuma gue pengen naik protokol deh, intinya itu aja dah. Kan kalau protokol kan nanti ketemu, misalkan gue lagi ngawal pimpinan, ketemu tentara, udah tau gue cerita ya bahwa lu dulu tuh pengen jadi tentara, iya, tapi 7 kali gagal. Iya, satu-satu, wih keren juga ya, dari security bisa jadi pengawal lah. Wah gila, sebuah kebanggaan juga kan. Emang jiwa korsa lu tinggi banget ya. Dan berarti lu punya harapan ke depan kalau seandainya mimpi lu tidak tercapai, lu ingin jadi protokol. Makanya pilihan lu adalah seandainya tidak keterima nanti pada saat ujian tentara, lu bertahan di sini jadi security dan berharap suatu saat ada kesempatan ya jadi protokol. Ya karena waktu itu gue pernah cerita kan, sama bokap gue sih cerita gini, Pak kayaknya nanti kalau nanti lulus pengen nyoba lagi daftar Pak. Ya sebenarnya di situ ada penolakan halus dari bokap gue. Ya udahlah kamu di situ aja gitu kan. Di situ kan kamu pasti punya karir, punya jenjang gitu kan. Ya dalam hati gue, ya anaknya masih punya ambisi anjir gitu kan, masih punya semangat. Nah itu ada pertentangan gak dari orang tua ketika lu menjadi security? Kan lu sedangkan lu kan ibarat kata lu kuliah nih S1, pasti ibarat kata orang tua tuh punya harapan setinggi-tingginya untuk anaknya kan? Iya kan? Tapi lu malah mengambil jalur security dan keterima lagi ibarat kata begitu kan? Dan syukurnya keterima lagi. Nah yang syukurnya keterima kan? Nah itu ada pertentangan gak dari orang tua pada saat lu mengambil jalur security ini? Enggak, nyokap bokap langsung support aja. Langsung support? Karena tahu apa yang dihasilkan dari tetangga gue tersebut. Oh maksud lu walaupun jadi security tapi di sini penghasilannya lumayan ya, lumayan, makanya. Ya bokap gua tau lah gaji security di luar sana berapa gitu kan. Udahnya bokap gua bilang gajimu itu setara sama Bintara Baru. Malah bokap lu malah support ya? Iya. Dan ketika gue bilang gue mau daftar lagi TNI atau Polri lagi nih, bokap gue kayak agak penolakan halus yang tadi gue bilang. Udahlah kamu di situ aja, kamu pasti kan ada jenjang di situ kan. Apalagi kamu nanti punya gelar ya saat kamu pasti insya Allah kepake lah. Penolakan halus sebenarnya. Malah orang tua lu malah menolak ya, maksudnya menolak apa yang lu inginkan. Iya. Padahal lu pengen jadi tentara. Cita-cita awal gue malah. Iya kan? Malah bokap lu padahal bokap lu tentara tapi malah yaudahlah kamu di situ aja. Mungkin maksudnya nggak melanggengkan security-nya bang, tapi kamu berjenjang. Suatu saat nanti kamu akan diangkat ataupun kamu pindah satker gitu loh. Pokoknya intinya walaupun harapan itu kecil, ya teruslah berjuang lah. Iya. Ya kan jangan patah arang gitu. Terus berusaha dan berdoa. Gue yakin sih suatu saat kalau memang lu percaya akan itu, suatu saat sih pasti tercapai. Dan apabila tidak tercapai, Allah punya rencana lain buat hidup lu. Karena jenjang lu masih panjang lu, umur 24. Gak ada kepikiran tapi lu ya untuk mencoba bekerja di swasta atau apa? Ini aja termasuk di luar zona nyaman sih kalau gue bilang. Maksudnya zona nyaman? Iya, maksudnya zona nyaman dengan lingkungan gue yang orang temen-temen gue pada kerja di kantor depan laptop gitu kan. Ya termasuk gue nganggep ini di luar zona nyaman gue. Kayaknya kerja lapangan tuh gimana gitu kan. Memandang sebelah mata. Iya. Yang orang S1 harus di depan komputer, ruang ber-AC. Kan gitu kan orang konsepnya kan. Ya cuma emang setiap orang punya prosesnya masing-masing ya kan. Punya pilihan ya. Iya, punya proses dalam jalan hidup tuh ya masing-masing gitu. Ya walaupun memang tujuannya sama, sukses gitu kan. Cuma caranya beda-beda. Ibaratnya kita mau ke Bekasi aja banyak jalan ya kan. Lewat sini, tapi tujuannya satu. Bekasi juga sama kayak orang sukses. Kayak gitu. Jalurnya aja yang beda. Intinya berarti jangan pernah gengsi lah ya, lu mau bekerja dimanapun. Iya, bener, apapun. Bokap gue yang kerjaannya bisa dibilang ya menjamin gitu ya karena emang nggak pernah diajarin emang gengsi sih. Bokap gue juga nggak pernah gengsi, mungkin itu yang ada di diri gue ataupun yang diterapin sama bokap gue, pola pendidikan yang nggak pernah gengsi gitu. Jangan pernah gengsi ya. Iya, karena banyak orang mati ya karena gengsi. Gengsi ngeliat ini, gengsi ngeliat itu. Karena banyak orang tuh yang nggak mau ngambil kesempatan karena gengsinya tersebut. Karena gengsinya tersebut, banyak orang yang nggak mau ngambil kesempatan dalam artian begini, lu itu mau bekerja di tempat apa yang lu cita-citakan, tapi pada saat itu belum ada pembukaan yang diinginkan, ada lowongan yang dipandang sebelah mata. Pasti kebanyakan orang normal
ngapain gue ngambil itu ya kan, apalagi gue satu buat ngambil jenjang seperti itu pada Bandang Selamat. Padahal kesempatan itu nggak pernah datang 2 kali dalam hidup kita. Makanya jangan pernah sia-siakan kesempatan. Ketika ada kesempatan lu ambil, tapi lu punya target dalam hidup lu. Ketika lu masuk apa tidak sesuai dengan apa yang lu inginkan, lu harus punya target. Dalam arti target, kalau gue nggak nyampe target di sini, ya udah gue pindah atau ya udah bertahan, tapi dengan konsekuensi yang ada, karena hidup ini pilihan kan. Iya benar. Ingat kan lo yang zaman Soeharto tentang Repelita? Nggak inget gue. Yang apa rencana pembangunan 5 tahun lah. Itu kan konsepnya secara luas Indonesia. Iya. Yang gue pengen gue perkecil lagi di kehidupan. Nanti dalam 5 tahun ini gue harus menghasilkan apa, gue mendapatkan ini, mendapatkan itu. Ketika emang nanti dalam 5 tahun tersebut ada salah satu yang tercapai, nanti di 5 tahun selanjutnya. Nah dalam 5 tahun selanjutnya itu gue harus punya rencana baru, rencana ini. Sebenarnya asik juga sih kalau misalnya diterapin di kehidupan gitu kan. Dalam 5 tahun tersebut, ya mungkin salah satunya dalam 5 tahun pertama ataupun 5 tahun pertama dalam gue lulus, ya gue harus target gue naik ke atas. Karena gue punya modal satunya. Ya karena persaingannya ketat loh, banyak juga, maksudnya di luar sana juga yang pasti mendaftar. Ya pasti, bahkan ribuan bisa gue bilang, ratusan ribu. Iya, ratusan ribu orang, karena banyak orang tuh yang emang pengen banget kerja di instansi pemerintah, karena sekarang instansi pemerintah tuh primadona lagi kan. Nggak kayak zaman dulu, gaji kecil dulu itu mah. Nggak setiap orang tuh dapat kesempatan itu. Iya. Jadi ketika lu dapat kesempatan itu ya jangan pernah sia-siakan. Karena sekarang cita-cita lu tuh belum tercapai, tapi harapan itu masih ada. Belum sirna. Iya, belum sirna. Apalagi usia lu masih 24, ya kan? Yang penting mah teruslah bermimpi udah. Iya. Jangan jadi orang-orang yang menerima apa ya namanya ya. Gua hidup ini berdasarkan realita. Ya udah gua terima, gua hidup gua begini, ya udah gini aja. Itu enggak ngubah nasib lu. Ya lu enggak ngubah nasib. Enggak ngubah nasib. Nasib masih bisa dirubah, takdir udah enggak bisa. Betul. Banyakan orang itu yang gua lihat sekarang adalah menerima realita. Dia punya mimpi dulu, dia menjalanin itu, tapi ketika mimpi itu tidak tercapai, maksudnya kan orang itu akan diuji dulu sebelum mendapatkan cita-citanya. Dan banyak pada saat diuji ya mereka nyerah, ya udahlah gue memilih hidup berdasarkan realita. Saking realistisnya mungkin ya orang hidup kayak gitu ya. Dan gue berpikir bahwa hidup itu nggak asik kalau lu berdasarkan realita. Iya benar. Hidup itu nggak asik karena untuk mencapai suatu cita-cita itu butuh tantangan yang besar, dan gue nikmatin proses itu. Iya benar. Iyalah, kita harus nikmati setiap proses. Gue 3 kali gagal di sini. Jangan pernah sia-siakan kesempatan lu, karena Allah tuh punya rencana lain dalam hidup lu. Gak semudah lu membalikan telapak tangan gitu loh. Habiskan jatah gagalmu. Terserah mau jatah gagal berapa, pasti bakal habis, gue yakin. Iya. Suatu masa gagal lu pasti habis. Lu 7 kali gagal jadi tentara, masih ada kesempatan lagi di jalur S1. Lanjutkan itu sampai itu habis, sampai Allah tuh punya rencana lain, dan suatu saat lu akan ini tuh yang Allah berikan kepada gua selama ini. Iya benar. Gue semenjak banyak gagal gue jadi harus bukan harus sih, kayak udah kayak gue harus berusaha, gue berbaik sangka nih sama Tuhan gue. Jadi lu udah berapa tahun kerja di sini sebagai security? Wah gila, masih seumur jagung kalau bisa gue bilang. Masih sekitar setahun 2 bulan lah. Panjang perjalanan yang harus gue lalui, pahit manisnya. Nah selama lu setahun ini pengalaman apa sih yang lu dapat jadi security? Satu, itu gue bisa ngebangga, ya bukan bisa nyenengin lah, walaupun dengan ngasih uang yang ngasih berapa, pertama nyokap. Ya biasanya pertama kali lah gue ngasih duit ke nyokap tuh intens setiap bulan. Dan kedua, gue punya lingkup pertemanan yang lebih luas lagi. Gue bisa lebih kenal dari kalangan OB, satpam, pegawai, pimpinan gitu kan. Itu juga sebenarnya kalau misal kita berada di lingkungan itu, kita orang-orang yang bisa menyesuaikan aja. Gue juga sebenarnya orangnya ya gitu aja, gimana menyesuaikan kondisi dan gaya bahasa. Jadi ketika lu menghadapi OB, gaya bicara lu begini. Nah itu dia. Ketemu pegawai begini. Beda kan sama yang di pimpinan begini. Beda ketika kita bergaul sama bocah tongkrongan, ya ngomongnya kayak gitu-gitu aja, ngalir aja. Itu sebenarnya poin lebih sih ketika gue ada di sini gitu kan. Gue lebih bisa memfilter dan bisa bertutur kata sama orang yang gue ajak lawan bicara tersebut gitu kan. Nah, lu kan masih muda nih, udah punya pacar belum? Wah gila, ngomongin percintaan jadi. Enggak, gue nggak ngomong percintaan. Gue cuma nanya, gue nggak punya. Gue nggak punya. Lu masih muda. Kali pendengar yang ini ada. Waduh. Lu masih muda, terus juga belum punya pacar.